Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah, di malam kali ini kita melanjutkan kembali kajian kitab Minhajul Abidin. Di buka halaman 45 kita masih membahas teman-teman semua tentang aqobatul ilmi di tahapan ilmu. 7 tahapan dalam menyempurnakan ibadah yang sudah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Hadirin, di halaman 45 paragraf walamma istaqarra annahu la budda lil abdi. Ada itu di tengah ya. Siapa yang mau baca hari ini? Mangga. Ya, Kang Isan, mangga. Fathah hukum gitu nana unjuk. Itu isi nulisnya. Walamma Bismillah. Walam mas taqarro annahu la budda ya lil abdi minhuma jami'an fal ilmu aula fal ilmu aula bit taqdimi la muhalata iya li annahul aslu wad dalilu walidhalika qala sallallahu alaihi wasallam al ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Nah, cukup segitu dulu. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa ilmu dan ibadah itu tidak bisa dipisahkan. Ini perkataan Imam Hasan Al-Basri terakhir yang kita baca. Utlubu hadzal ilma talaban la yadurru bil ibadah. Carilah ilmu ini, tapi jangan sampai teman-teman semua sibuk kuliah, sibuk belajar, itu sampai merusak kualitas ibadah. Kualitas ibadah sholat berjamaah, sholat sunnah itu tetap bagus. Watlubu hadzal ibadah, dan beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Talaban la yadurru bil ilmi. Tapi jangan sampai karena baiknya beribadah itu merusak ilmu, jadi berhenti belajar. Walamma istaqarra, ketika istaqarra itu telah teguh, annahu la budda lil abdi, bahwasannya mesti bagi seorang hamba minhuma jami'an, mendapatkan minhuma ini, humanya balik lagi ke ilmu dan ibadah. Jadi ilmu dan ibadah itu semuanya harus dimiliki. Fal ilmu itu aula bitaqdimi la muhalata. Ilmu itu lebih utama untuk didahulukan, la muhalata, tidak mustahil. Maksudnya sudah kepastian ilmu harus lebih didahulukan daripada ibadah. Li'annahul aslu, karena ilmu itu pokok. Seorang itu baiknya beribadah, beramal itu karena ilmu. Kita semakin nikmat teman-teman semua beribadah itu karena mengenal Allah. Semakin mengenal Allah, mengenal akhirat, mengenal agama ini, semakin dekat dengan Rasulullah, dengan mempelajari kehidupannya, itu akan terasa berbeda ibadah itu. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah imamnya amal. Jadi amal itu tergantung ilmu, seperti halnya makmum, gerakannya itu tergantung imamnya. Maka amal kita pun itu tergantung ilmu kita. Kebaikan amal kita itu tergantung kebaikan ilmu kita. Seperti halnya makmum, baiknya sholat berjamaah, bagaimana imamnya?
Dia akan mengikuti iman. Wal amalu tabi'uhu, dan amal itu mengikuti ilmu. Nah, kemudian wa innama sorol ilmu aslan matbu'an yulzimuka takdimuhu alal ibadati li amroini. Iya. Haduhuma betul. litahsula itu hasola yahsulu. Litahsula lakal ibadatu wataslima salima yaslamu wataslama fa innaka awalan yajibu awalan alaika an ta'rifal ma'buda summa ta'budahu. Iya. Wa kaifa ta'budu man la ta'rifuhu bi asma'ihi wa sifati dzatihi. Iya. Wa ma yajibu lahu wa ma yastahilu fi na'tihi farubbama ta'taqidu fihi wa fi sifatihi syai'an. Iya. Wal iyadu billahi mimma yukhaliful haqqa fatakunu ibadatuka habaan mansuro. Terus waqad syarahna ma fi dzalika minal khotoril azimi fi bayani makna su'il khotimati min kitabil khawfi min jumlati kutubi ihya'i ulumuddin. Wa innama saral ilmu aslan matbu'an, hanyasannya ilmu itu kemudian menjadi pokok yang diikuti. Yulzimuka, yang memastikan dirimu, takdimuhu alal ibadah, mendahulukan ilmu, takdimuhu itu hukumnya kembali ke ilmu lagi, mendahulukan ilmu dibandingkan ibadah, daripada ibadah. Kenapa ilmu harus didahulukan? Dua alasannya. Pertama, li amroini ahaduhuma, salah satu alasannya kenapa ilmu itu harus didahulukan, litahsula lakal ibadah wa taslama, agar ilmu itu benar-benar diperoleh. Bagaimana mungkin kita bisa benar beribadah sedangkan kita tidak tahu ilmunya tentang tata cara ibadah seperti apa, siapa yang kita ibadahi? Itu gak akan mungkin diperoleh seperti itu. Wataslama, dan agar kamu selamat. Fa innaka awwalan, maka sungguh yang pertama kali, yajibu alaika an ta'rifal ma'bud, yang pertama kali wajib diketahui adalah kamu mengenal siapa yang diibadahi, tsumma ta'budahu, kemudian kamu beribadah kepada dirinya. Wa kaifa ta'budu, bagaimana mungkin kamu beribadah, man la ta'rifuhu bi asma'ihi wa sifati dzatihi, kita beribadah kepada zat yang kita tidak kenal nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah, ini sungguh ironis sekali, memang banyak sekali
Bahkan mungkin kita, jangankan orang awam, mungkin santri pun belum, ketika beribadah belum dengan sempurna mempelajari asma wa sifat. Padahal asma wa sifat itu ilmu yang sangat penting sekali. Ilmu kita mengenal makna Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, itu para ulama itu sudah banyak menulis kitab tentang kitab asma wa sifat. Makanya nanti teman-teman semua kalau beres kitab syarah Thalathatul Usul, memang saya sarankan kitab selanjutnya, kalau misalnya nanti kitab mutawasit ya, masuk ke akidah wasitiyah misalnya. Nah, beres ke akidah wasitiyah itu pelajari asma wa sifat. Pelajari makna-makna, nama-nama dan ya sifat-sifat Allah, itu penting sekali supaya kita mengenal Allah. Ini kata Imam Al-Ghazali, bagaimana mungkin kamu beribadah kepada zat yang kita tidak mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya. Wa ma yajibu lahu wa ma yastahilu fi na'ti. Apa yang wajib sifat bagi Allah, apa yang mustahil. Farubbama ta'taqidu fihi, dan ada kalanya kamu meyakini fihi padanya, kepada Allah, wa fi sifatihi, dan kepada sifat Allah, syai'an, meyakini sesuatu, wal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah, mimma yukhaliful haq, kita meyakini Allah punya sifat seperti ini padahal ternyata itu menyelisihi kebenaran karena kita gak tahu ilmunya tentang nama-nama dan sifat Allah. Fatakunu ibadatuka haba'an mansura, maka ibadahmu menjadi haba'an mansura, debu-debu yang berterbangan, sia-sia saja. Karena ibadahnya ya hanya semata-mata gerakan tidak mengenal siapa Allah. Ini begitu dalam sebenarnya ya. Wa qad syarahna ma fi dzalika, kami telah menjelaskan hal itu, kata Imam Al-Ghazali, minal khataril azim, dari bahaya yang besar, fi bayani makna su'il khatimah, tentang penjelasan makna su'ul khatimah min kitabil khawf. Makanya ada seorang ulama mengatakan, sungguh rugi sekali orang ketika hidup di dunia dia tidak pernah merasakan kenikmatan yang paling nikmat di dunia. Kemudian ditanya apa nikmat yang paling nikmat di dunia itu? Ma'rifatullahi azza wa jalla. Paling nikmat itu adalah kita mengenal Allah. Karena itulah kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Kemudian seumur hidup kita, kalau kita tidak mengenal Allah, itu rugi sekali. Nah, ini diantara cabang ilmu yang teman-teman semua saya pesan sekali, kalau mau kajian tauhid, baiknya kajian-kajian yang praktis. Hari ini kan di YouTube sedang ramai perdebatan tentang Tuhan itu ilmiah ataukah tidak. Nah, itu penting teman-teman semua, tapi bagi orang-orang awam ada orang-orang yang nggak sampai ke sana pikirannya. Nah, yang lebih praktis bagi masyarakat hari ini kebutuhannya adalah tentu berkaitan dengan perjalanan akhirat, termasuk nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini penting sekali diajarkan kepada masyarakat supaya masyarakat itu lebih dekat dengan Allah, dan itu tidak sebentar. Andaikan satu pertemuan itu satu nama saja dibahas, itu luas sekali. Saya sampai hari ini sudah berapa pertemuan yang bahas asma wa sifat, sudah punya rutinan alhamdulillah di Masjid Parmindo itu tiap Jumat, tiap Jumat ke-2 dan ke-4, Jumat pertama dan ketiganya di sana di Antapani, itu bahas asma wa sifat. Dan dulu saya merasakan ketika baca kitab syarah Thalathatul Usul kan bahwa tauhid itu ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma wa sifat. Nih, tauhid asma wa sifat itu penting dipelajari. Satu pertemuan, satu kata. Dan ternyata mempelajari nama dan sifat Allah itu bukan hanya berkaitan dengan akidah, bahkan berkaitan dengan akhlak. Ini yang banyak orang nggak tahu. Contoh misalnya, kita mempelajari tentang sifat Allah mutakabir, itu pasti akan berpengaruh kepada akhlak kita. Kita tidak akan punya sifat mutakabir karena faham sifat mutakabir bagi Allah. Kalau kita punya
kita faham sifat Al-Aziz misalnya, pasti kita akan mengetahui kemuliaan keluhuran kita itu dengan cara mendekat kepada Allah, kita menanamkan kebaikan karena kita faham makna Al-Aziz, dan itu dalam sekali makna Al-Aziz itu. Saya sedang menyusun baru berapa nama ya, dibuat tulisan dari kajian-kajian rutin. Ini semoga bisa dibukukan. Tapi ya tadi 1 bulan itu paling banyak itu ya kadang hanya 4 nama ditulis. Imam Al-Qurtubi beliau menulis kitab Al-Asnaf fi Syarhi Asma'il Husna. Sampai 2 jilid beliau nulis. Sampai lebih dari 500 halaman penjelasan tentang asma wa sifat. Nah, kemudian kata Imam Al-Ghazali, beliau menjelaskan hal itu, makna itu dalam tentang makna su'ul khotimah dalam kitab Al-Khauf, di antara himpunan kitab Ihya Ulumuddin. Jadi tentang seorang yang dia beribadah tapi tidak mengenal Allah. Itu pentingnya ilmu, pentingnya belajar. Jadi belajar ibadah itu akan terasa hampa sekali kalau tidak diikuti terus belajar. Semakin hari semakin mengenal Allah, semakin hari semakin mengenal Allah. Bertambah hari bertambah nama sifat Allah yang kita fahami, kita tahu bagaimana mengamalkannya, kita tahu sifat-sifat Allah, bagaimana menghiasi akhlak kita dengan sifat-sifat Allah itu. Itu beda rasanya. Kemudian paragraf selanjutnya, summa yajibu, lanjutkan Ustaz. Summa yajibu anta lama mai yulzimuka fi'luhu minal wajibati syar'iyyati ala ma umirta bihi litaf'ala dzalika wa ma yulzimuka tarkuhu minal manahi litatruka dzalika wa illa fakaifa taqumu bita'atin la ta'rifuha ma hiya wa kaifa hiya wa kaifa yajibu an tuf'ala wa kaifa tajtanibu ma'asiya la ta'lamu annaha ma'asin hatta la tuqi'a nafsaka fiha. Iya, cukup. Ini teman-teman semua sabar nih belajar, memberi harokat, menerjemahkan. Nanti terasanya itu ketika sudah bertahun-tahun belajar ini. Tidak ada seorang asatidz ulama pun ya. Tapi naudzubillah, bukan saya sudah masuk ke kelompok sana. Itu pasti belajarnya metodenya seperti ini. Karena kajian yang memang sifatnya umum ya, itu untuk membentuk karakter kekuatan ilmu itu metodenya harus seperti ini. Belajar bersabar, memberikan harokat, menerjemahkan, supaya nanti teman-teman semua 5 tahun ke depan itu sudah tidak usah dibimbing lagi, sudah bisa membaca lagi. Jadi nanti ke depan 1 tahun atau 3 atau sampai 5 tahun ke depan, teman-teman semua yang jadi guru, yang mengajarkan baca kitab terus dikaderisasi, sehingga nanti banyak kader-kader yang memang mereka belajar itu langsung ke sumbernya asli para ulama, dan itu enggak mudah sekali, butuh sabar itu, memberi harokat seperti itu. Nah, summa yajibu, kemudian wajib anta lama, kamu mengetahui ma yulzimuka fi'luhu, apa yang mesti fi'luhu dilakukan. Yulzimuka itu mesti ka untukmu, fi'luhu perbuatannya, maksudnya kamu harus mengetahui apa yang harus dilakukan minal wajibati syar'iyyah, dari kewajiban-kewajiban syariat, ala ma umirta bihi, atas apa yang diperintahkan,
Litaf'ala dzalika, agar kamu melakukannya. Kan kita tahu mana ini wajib, ini sunnah, mana saja yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, mana dalam sholat kita yang wajib harus ada, mana dalam wudhu kita yang harus ada. Kalau ketinggalan gak sah wudhu, dan itu kan butuh ilmu, gak sembarang. Makanya sempurnanya ibadah kita pun tergantung ilmu. Wa ma yuzimu katarkuhu minal manahi, begitu pula apa saja yang mesti ditinggalkan dari larangan-larangan Allah. Ditatluka dzalika. Berapa orang yang dia baru sadar, ternyata ini dilarang oleh syariat, ternyata ini hukumnya haram, karena tidak belajar. Itu butuhnya ilmu supaya kita cepat tahu mana yang diharamkan oleh Allah itu yang mana saja. Wa illa, jika tidak, fa kaifa takunu bi ta'atin, bagaimana mungkin kalau ada koma kesananya bi. Nah seperti ini kata takumu bi, komanya jangan diterjemahkan berdiri. Koma itu kan kalau dalam kamus berdiri, ya. Tapi kalau koma bi, melaksanakan. Bagaimana kamu melaksanakan? Nah terjemahnya gitu. Bagaimana kamu melaksanakan ta'atin, ketaatan la ta'rifuha ma hiya, sedangkan kamu tidak mengetahui mana saja ketaatan kepada Allah itu yang mana saja. Makanya teman-teman belajar fikih, ya, supaya tahu mana nih yang boleh, yang tidak boleh, termasuk bahkan toharohnya, mana najis, mana yang membuat tidak sah, mana yang membuat batal sholat. Itu kan butuh ilmu. Wa kaifa hiya, dan bagaimana dia. Wa kaifa yajibu an tuf'ala, dan bagaimana wajibnya dilaksanakan itu. Wa kaifa tajtanibu ma'asiya la ta'lamu annaha ma'asi, dan bagaimana mungkin kita menjauhi maksiat sedangkan kita tidak tahu yang disebut maksiat itu yang mana saja. Kita mungkin sudah jelas maksiat itu judi haram, judi, zina, ya, atau apa yang mungkin jelas. Tapi banyak hal-hal yang dilarang oleh syariat yang itu mungkin kita tidak tahu. Di antaranya adalah tentang hal-hal yang diharamkan dalam perkara batin kita. Ujub, ria, dengki, dan itu mudah dipelajari secara lisan tapi sulit diamalkan dalam perbuatan. Butuh latihan, teman-teman semua. Ria, yang ujub itu butuh latihan sekali hati kita. Seperti halnya kita melatih diri kita menjauhi maksiat secara zahir, menjauhi zina, menjauhi khamar. Begitu pula batin itu butuh latihan untuk meninggalkan itu. Hatta la tuqi'a nafsaka fiha, sampai jiwamu itu tidak terjatuh pada kemaksiatan itu. Apa saja yang dilarang oleh Allah, itu butuh, ya. Insyaallah nanti ini satu persatu Imam Al-Ghazali menyempurnakan itu. Dan memang makanya kitab Ihya Ulumuddin yang terlepas dari kritik, tapi Ihya Ulumuddin itu isinya, makanya banyak para ulama yang meringkas, ya, kemudian mensyarah Ihya Ulumuddin sampai ada syarahnya itu sampai puluhan jilid. Ihya Ulumuddinnya aja enggak ada 6 jilid. Ini kata Imam An-Nawawi, andaikan seluruh kitab para ulama itu terbakar, maka kitab Ihya Ulumuddin itu cukup menjadi bekal. Ini pentingnya kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali 6 jilid. Kan memang Imam Al-Ghazali menghimpun semua amal-amal zahir, bahkan amal-amal batin. Ada 4 bab kan, 4 kitab sebenarnya ringkasan dari Ihya Ulumuddin itu berkaitan dengan ibadah, kemudian berkaitan dengan munjiat, apa saja yang menyelamatkan kita, sifat-sifat sabar, ikhlas, ya, tawakal, itu dibahas yang lebar beserta contoh-contoh para ulama. Berikut al-muhlikat, apa saja sifat-sifat yang merusak kita, bakhil misalnya, kemudian penyakit lisan, begitu luas sekali. Dan Imam Al-Ghazali menulis Ihya Ulumuddin itu 10 tahun menulis Ihya Ulumuddin, dan itu beruzlah ketika beliau menghilangkan diri dari hiruk pikuk, tidak mengajar, tidak mengisi kajian,
jauh dari masyarakat, beliau menulis. Kerjaannya ibadah, beruzlah, menulis. Ibadah, beruzlah, menulis. Makanya karyanya hari ini luar biasa Imam Al-Ghazali. Nah, setelah menulis Ihya Ulumuddin, beliau menulis ini, Kitab Minhajul Abidin. Ini Kitab Minhajul Abidin ini kitab terakhir beliau sebelum wafat. Ini kitab yang kita baca. Nah, kemudian fala ibadat asy-syar'iyyah, ini tanggungnya satu paragraf saya baca saja. Fala ibadat asy-syar'iyyah, ibadah-ibadah syariah itu seperti toharoh. Ya. Toharoh itu kan rinciannya luas sekali. Mana hadas kecil, hadas besar, seperti apa membersihkannya, itu kan gak sembarang. Berapa banyak orang yang gak sadar karena gak belajar toharoh, dia sholat saja padahal di badannya ada hadas, ada najis misalnya di badannya, yang dia tidak sadar ternyata, dan itu jadi tidak sah. Wassalat, tentang sholat, rinciannya sholat pun hadir. Saum wa ghairiha, dan selain daripada saum atau selain daripada itu. Yajibu an ta'lamaha, wajib kamu mengetahuinya, bi ahkamiha, hukum-hukumnya, wa syara'itiha, syarat-syaratnya, hatta tuqimaha, sampai benar kamu bisa menegakkan dengan baik, melaksanakannya dengan baik. Farubbama anta muqimun ala syai'in sinina wa azmanan, ada kalanya kamu melaksanakan itu bertahun-tahun, berzaman-zaman, mimma yufsidu alaika taharataka wa sholatika wa sholawatika. Ternyata bertahun-tahun melaksanakan sholat, toharoh, justru toharoh dan sholatnya rusak. Kenapa? Karena gak punya ilmu. Nah, ini pentingnya ilmu. Sholatnya ternyata rusak. Kenapa? Karena gak belajar tentang fikih sholat, bacaan sholat, termasuk amalan-amalan batin di dalam sholat. Khusyuk itu gak cuman bilang sing khusyuk di nak sholat itu gak mudah. Khusyuk itu ada ilmunya. Khusyuk, bagaimana para ulama mengolah khusyuk, awalnya seperti apa, cara-caranya, langkah-langkah khusyuk, itu ada ilmunya khusus. Gak sembarang. Makanya orang yang sempurna ibadahnya itu ya berat sekali sebenarnya. Makanya wajar kualitas nanti ibadah kita itu tentu berbeda-beda. Orang beres di saf yang pertama, nilainya pasti gak sama. Karena apa? Karena ilmu tentang batin, keikhlasan, tentang dzikirnya, gerakannya, apa yang ia harus lakukan ketika sholat, itu pasti beda pahalanya di hadapan Allah, tergantung kualitas ilmu. Nah, ilmu yang mendorong kepada amal. Au yukhrijuhuma an kaunihima waqi'ataini ala wifaqis sunnah, atau justru bertahun-tahun sholat toharoh, ternyata sholat dan toharohnya itu ia keluarkan dari keadaannya yang seharusnya sesuai dengan sunnah, gak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Wa anta la tash'ur bidzalika, dan kamu gak sadar terhadap hal itu. Seperti dulu saya ketika bulan Februari kan ke Darul Ifta ya, ada orang Arab gunung di Mesir itu datang ke Darul Ifta, minta fatwa ke para masyayikh Mesir. Dia 10 tahun wudu itu tidak mengusap kepala, tapi mengusap sorban. Itu dia mengusap sorban karena memang ya satu sisi orang awam nggak tahu, tapi ya itu konsekuensinya. Orang awam dia nggak belajar, akhirnya bertahun-tahun melakukan itu, dan dia menganggap itu lumrah biasa dan seolah-olah benar. Padahal tidak ada satu madhab pun yang membolehkan kalau wudhu itu mengusap sorban, harus mengusap kepala. Bahkan hatta madhab Syafi'i pun kan paling minimal itu mengusap seperti ini kepalanya saja. Makanya kan orang-orang NU wudhu itu gini yaitu, dan dianjurkan 3 kali kalau dalam madhab Syafi'i, meskipun 1 kali cukup. Tapi kalau madhab yang lain cukup 1 kali. Kalau madhab Maliki wajib semua. Madhab Hanafi itu cukup 1/4. Nah, dia 10 tahun wudu itu ngusap sorban tapi nggak ngusap kepala. Datanglah ke Darul Ifta karena kata temannya ketika wudu, misalnya ditanya, kenapa kamu wudu seperti itu? Cuma saya 3 detik kok kieu wudu mah. Sorban cukup diusap, gak sah.
wah ngambek pasea itu. Akhirnya dia datang ke Darul Ifta, minta fatwa kepada masyayikh. Di Darul Ifta ya diangkat sampai ke para masyayikh karena seorang itu kemudian musyawarah para ulama di Darul Ifta di Mesir. Karena seorang itu diperiksa lah, saya bahkan di kelas itu ditampilkan jadi fatwa, hasil fatwanya, hasil dari musyawarah para ulama. Dilihatkan fatwanya ini, masya Allah, metodologinya luar biasa, gak sembarang. Ayat Qurannya disajikan, hadisnya, pendapat madhab para ulamanya, kemudian pertimbangannya seperti apa. Terus kemudian manhaj fatwa di Darul Ifta digunakan sampai 20-30 halaman. Beliau tampilkan hasil dari fatwanya. Nah, di seluruh madhab gak ada yang menganggap sah. Jadi kadang bisi misalnya kan cukup we misalnya safar misalnya kemudian diusap kopiahna we hungkul kan gitu. Kopiah itu enggak sah, semua madhab itu enggak menganggap sah itu. Nah, meskipun ternyata ada madhab tapi di luar 4 madhab, madhab Zahiriyah. Madhab Zahiriyah, budak-budak Zahiri menganggap itu sah. Dan akhirnya karena memang prinsip Darul Ifta itu tashihul amal, jadi memudahkan masyarakat bagaimana tidak memberatkan. Kan sekarang dilema 10 tahun wudu pakai sorban. Kalau difatwakan teu sah, atuh sedih 10 tahun sholatnya teu diterima. Nah makanya fatwanya, ini fatwa itu makanya beda, fatwa dengan fikih itu beda, jadi jangan anggap fatwa itu karena memang untuk kemaslahatan masyarakat, makanya fatwanya selama 10 tahun Anda sah karena dalam madhab Zahiri membolehkan untuk mengusap sorban, tapi selanjutnya Anda tidak boleh lagi. Nah makanya selanjutnya karena kan ketidaktahuan, selanjutnya Anda tidak boleh lagi mengusap sorban, tapi setelahnya Anda tetap harus mengusap kepala ketika berwudu. Nah itu konsekuensi karena gak belajar. 10 tahun wudu sih gak gitu, padahal mah gak sah wudunya. Itu pentingnya belajar perlahan itu wudunya, sholatnya, ya sampai sempurna. Ya meskipun tadi bagi orang awam itu karena ketidaktahuan ya bisa jadi ya Allah maafkan, tapi kualitas ibadah tentu jauh sekali. Nah itu berbeda. Nah, wa rubbama ya'taridu laka mushkilun, dan terkadang tampak ya'taridu itu bagi dirimu mushkilun, satu masalah, problem, muskil itu. Wala tajidu man tas'aluhu an dzalika, kamu tidak menemukan siapa orang yang hendak kamu tanya. Wa anta ma ta'allamtahu, atau kamu gak mempelajarinya. Nah ini penjelasan. Nanti paragraf-paragraf selanjutnya ini masih penjelasan tentang alasan pertama kenapa ilmu itu harus didahulukan dibandingkan dengan ibadah. Ya tadi sederhananya karena ibadah kita itu fondasinya ilmu. Banyak orang yang gak sadar ibadahnya ternyata salah bertahun-tahun karena gak belajar padahal hal yang paling mendasar tentang toharoh misalnya, ya tentang wudu misalnya. Banyak orang yang gak sadar tentang itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini hanya tinggal 2 menit lagi ya, nanti saja. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Ini masih berkaitan dengan tahapan aqobatul ilmi. Ini kenapa ilmu itu harus didahulukan dalam masalah ibadah. Semoga bermanfaat. Nah teman-teman semua, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum.